Tapi segala sesuatu yang berbau ilmiah itu pasti bisa dipertanggungjawabkan. Ya, benar. Gitu. Tapi kalau teman-teman hanya melihat kepada sesuatu yang hanya dipercaya tanpa dipikirkan, itu akan suatu saat menjadi keresahan jadinya di masyarakat seperti babi ngepet ini. Ya. Tapi sebetulnya kita itu mendukung adanya babi ngepet. Lagi di Ibo Sony Sarjana Peternakan. Kali ini kita lagi santai ya Bob. Santai nongkrong. Di mana ini? Ya tidak di endorse jadi. Oke. Mantan besok ya mantan ya. Mantan kenangannya. Kali ini kita mau membicarakan mengenai babi ngepet. Babi ngepet. Itu kayaknya baru dengar itu lebih viral itu sekarang ya Bob. Itu. Jadi kalau orang bilang mengenai masalah sesuatu yang berhubungan dengan peternakan, kita langsung kuping kita tuh langsung tipis gitu. Ih, apa ini? Babi ini tersebut gitu ya Bob. Iya, tersebut langsung peternakan ya kan. Iya. Jadi babi ngepet itu sebetulnya kemungkinan dari mitosnya ataupun orang yang percaya bahwa itu ada, kemungkinan itu kan dari hama. Selalu babi ngepet itu tidak pernah babi yang apa jenisnya, kalau misalkan yang diternak itu banyak jenisnya. Ada jenis lemas, laktid, meat tipe, ada bacon. Bukan jenis babi yang diternakkan, tapi biasanya gambarannya adalah babi hutan. Ya bisa babi hutan. Ya, gambarannya kan seperti itu kan. Ya, berarti kemungkinan hitam lagi warnanya ya. Ya, kemungkinan besar itu memang hama yang berada di lingkungan masyarakat. Gitu. Itu kemungkinannya seperti itu. Makanya akhirnya dibuat mengganggu, dituduhlah bahwa dia yang mencuri uang. Gitu ya. Itu kalau misalkan secara logika. Tapi kalau secara kepercayaan ya apapun yang teman-teman percaya mengenai babi ngepet itu ya silakan. Kita nggak masuk ke ranah sana lah ya. Kita tidak masuk kepada ranah kepercayaan, tapi kita masuk kepada ranah logika dan sains dan ilmu peternakan yang kita miliki. Mungkin nggak sih? Nah itu kan bahwa babi itu manusia itu bisa menjadi babi. Karena dulu pernah loh, zaman era tahun 2011 itu ada film Sun Gokong, ada pakai itu. Ada pakai. Mungkin teman-teman pada siluman tapi kan. Siluman. Itu tergantung lagi kepada kepercayaan. Iya. Nah ini mungkin kemarin itu sempat heboh di daerah mana sih Bob? Depok. Nah, apakah benar manusia bisa menjadi babi? Kita tarik dulu persamaannya. Nah, betul. Kan gitu. Di titik mana ada persamaan antara manusia dan babi, Son? Babi. Ya pertama sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, Bob. Betul. Itu pun kalau yang percaya bahwa itu adalah ciptaan Tuhan kan. Kan tidak semua orang juga harus memiliki kepercayaan itu kan begitu. Ada teman-teman yang berpikir saya silakan. Ini adalah diskusi kita mengenai keilmuan. Nah, jadi perlu kita jelaskan juga bahwa babi ini di jurusan di Fakultas Peternakan kita belajar tentang ternak babi, teman-teman. Jadi termasuk di kampus kami kita Unpad, IPB dan setahu saya di Udayana juga bahwa ternak babi ini emang sudah masuk dalam kurikulum. Nah, terus jadi di titik mana ada persamaannya babi dengan manusia? Apanya yang dilihat bisa ada persamaan? Nah, jadi kalau kita sama-sama pelajarin ya. Pertama mungkin dari segi DNA loh. Jadi kalau kita punya sel, di dalam sel itu ada namanya inti nukleus. Nah itu di dalamnya lagi itu ada susun namanya DNA. Nah katanya konon katanya hampir memiliki kemiripan loh. Pernah ada yang meneliti? Ada yang pernah meneliti rantai DNA-nya ada kemiripan ya. Saya tidak bilang sama, tapi hampir mirip. Ya, tapi itu pun sebenarnya ada kemiripan dengan itu juga ada simpanse yang lain gitu ya. Kalau simpanse atau golongan primata mungkin itu sesuai dengan teori evolusi Darwin bisa jadi.
Tapi tidak ada dong simpanse ngepet, tidak pernah ada, karena simpanse tidak dilihat sebagai hama dari zaman dulu juga gitu ya. Nah itu kalau cerita rakyat dulu, kalau babi ngepet saya belum terlalu itu kan paham. dari sosial Untuk ini. pesugihan ya, dengar-dengar ada katanya. Mencuri katanya, mencuri. Oh mencuri. Bukan hanya tuyul sekarang, udah Bukan. ngepet. Ya, dan dijaga lilinnya. Entah kenapa ada lilin, Gitu. dari kenapa ada babi itu konektivitasnya sampai sejauh ini belum ada ilmuwan yang bisa mengetahui. Bapak kayaknya paham banget. Iya. Jangan-jangan Memang ini ada yang jagain lilin, Pak. Itu. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Dari situ. Yang kedua dari segi pencernaan. jadi kalau kita melihat anatominya, Bu. Anatomi Manusia dan babi ya. manusia dan babi. Jadi tolong teman-teman jangan nanti kita dianggap untuk menyamakan ya, tidak. Kita hanya mengambil dari segi sainteknya aja. Ya. Kalau kita melihat dari anatomi pencernaannya hampir mirip, sama-sama kategori sederhana, pencernaan sederhana, sama-sama lambung monogastrik dia. Ya, monogastrik ya. Lambung tunggal. Jadi bedanya teman-teman pencernaan antara monogastrik dan ruminansia. Ruminansia itu dia biasanya makan dulu banyak-banyak, baru habis itu pas santai gini dia. Nah, itu ruminansia. Jadi kalau ada kawan yang lagi banyak makannya banyak banget, tiba-tiba pas lagi duduk dia ngunyah sendiri, kemungkinan teman kalian ruminansia. Ruminansia dia lambungnya 4 loh. Lambungnya 4. Abomasum, rumen, retikulum, abomasum. Iya. Masih hebat juga ya. Iya. Teman-teman, ini pada saat sudah berbuka puasa ya, teman-teman yang lain juga sedang berbuka puasa. Oke, selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Kita sambil nongkrong, kita sambil menambah keilmuan kita mengenai ternak. Iya. Ya, selanjutnya apalagi yang sama ini Sob? Jadi kesamaan antara manusia dan babi sama-sama mamalia, Bu. Hewan mamalia menyusui. Memang menyusui ya. Iya. Dan sama-sama kan melahirkan juga kan ya. Iya, sama-sama bukan bertelur ya. Bukan bertelur. Nah, itu lagi kesamaannya ya. Jadi apakah bisa manusia menjadi babi? Kemungkinan besar kalau persamaan itu ada, kemungkinan kecil sih. Itu mungkin bisa. Tapi kan yang nampak operasi plastik dulu dari struktur badan ya kan, semuanya harus dioperasi dulu. Iya. Ya kan, disamakan dulu, mungkin hidung lagi mulai dibedakan dan kayak gitu kan gitu. Cuman agak mahal lah. Agak sulit. Tapi kalau kita berbicara perkembangan sains di luar negeri ya, Bob, ya, kita tidak berbicara di Indonesia karena mungkin tidak semua bisa menerima akan hal ini. Jadi termasuk kalau di luar negeri juga, misalnya ada luka bakar atau apa, bisa menggunakan kulit babi, Bob. Oh gitu. Jadi itu karena komponen-komponen itu katanya ada kemiripan, jadi bisa klop dia. Oh, jadi bisa kayak salep gitu bentuknya. Enggak, jadi kalau operasi misalnya diambil kulit babi bisa. Di luar negeri ya, kita tidak berbicara di sini ya. Oh, gitu. Ya, itu pun atas persetujuan pasien tentunya ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman yang tidak bisa untuk menggunakan itu ya lebih baik tidak menggunakan metode yang menggunakan kulit babi itu. Iya. Tapi itu bisa ya sebetulnya. Oh, oke. Jadi ada juga beberapa hasil riset juga di luar negeri bahwa ya contohnya hormon estrogen, insulin yang diberikan babi bisa juga dimanfaatkan, bermanfaat bagi manusia, Bu. Untuk kesehatan, misalnya untuk diabetes, insulin. Oh iya. Jadi kenapa bisa digunakan? Berarti emang ada kemiripan. Jadi ketika ditransfer diambil dari babi, didonorkan ke manusia, itu bisa dan tidak ada masalah. Nah itu di luar negeri, kita tidak berbicara di Indonesia lah ya. Iya. Dan mungkin bagi teman-teman juga, ini sekedar saintik juga, beberapa vaksin sebelum dia mungkin masuk dalam proses penyatuan mungkin dengan
virus-virus atau apa, salah satu media untuk bisa berkembang ya termasuk dari babi juga kok. Itu dulu alhamdulillah saya juga menjadi media perantaranya dulu gitu. Media untuk dikembangkan. Jadi misalnya ada virus lapang untuk diperbanyak mungkin ya, diperbanyak sebelum dimasukin ke ampul. Kan dia virusnya kan misalnya ada mau buat virus 1 juta ampul. Nah virus kan paling jumlahnya berapa, dibiarkan dulu dia. Nah menggunakan media dari salah satu enzim babi lah atau apalah itu. Mungkin nanti kita sama-sama bisa belajar lah teman-teman. Jadi tidak serta-merta bahwa semua dari babi itu negatif juga, enggak. Tapi semua tergantung keputusan dari teman-teman ya. Kita hanya memberikan edukasi, informasi. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya berguna. Ya begitu ya kawan-kawan. Jadi mari kita berhenti dari kepercayaan lama yang bias gitu di kehidupan sehari-hari gitu, seperti yang katanya adalah babi ngepet ini ternyata hanya hama yang sampai kepada masyarakat dan akhirnya orangnya kan ditangkap. Yang mengisukan itu karena dia syirik kepada tetangganya yang lebih kaya. Justru itu sebenarnya nggak boleh ya, Bang. Iya, jadi teman-teman kalau misalkan mendapatkan suatu berita, pandanglah dari segi ilmiahnya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki kepercayaan atau keyakinan. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan Indonesia karena di sini peternakan jadi bodor. Tapi segala sesuatu yang berbau ilmiah itu pasti bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Tapi kalau teman-teman hanya melihat kepada sesuatu yang hanya dipercaya tanpa dipikirkan, itu akan suatu saat menjadi keresahan jadinya di masyarakat seperti babi ngepet ini. Tapi sebetulnya kita itu mendukung adanya babi ngepet. Karena babi ngepet itu apa, Son? Apa? Kita harus mendukung karena babi ngepet itu merupakan komoditi penggerak ekonomi peternak. Nah, karena beberapa daerah-daerah tertentu di Indonesia, contohnya NTT, Sumatera Utara, Bali, sebagian besar penduduknya mata pencariannya beternak babi, Bu. Nah, justru itu yang harus terus kita dukung karena memang ini babi ini salah satu penggerak ekonomi peternak di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Begitu kawan-kawan, sepintas dari kita mengenai babi ngepet ini ya. Dan kita mau pastikan kalau babi itu adalah hama, ya silahkan disingkirkan dari masyarakat karena rata-rata babi hutan yang itu adalah hama ya gitu. Tapi buat teman-teman yang peternak babi, jangan takut untuk disalahkan menjadi babi ngepet ya. Karena babi banyak babi di peternakan takutnya dibilang babi ngepet nanti. Oke. Ya itu penting itu, Bro. Jangan sampai maksudnya peternak-peternak kita mereka sudah pelihara, mereka bekerja berusaha, mata pencariannya itu disebut babi ngepet. Jangan sampai ya guys. Cerdaslah untuk memfilter segala informasi karena sekarang ya kita harus banyak-banyak belajar ya, Bob ya. Kalau misalnya bingung tentang peternakan, jangan lupa tetap tonton di vlogger peternakan Indonesia. Bob, Sony, sarjana peternakan, maju terus peternakan Indonesia. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel vlogger peternakan Indonesia biar nambah ilmu.